Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warisdani Kanopal, NIM 1911290012. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penguasaan Kosakata dan Tata Bahasa Indonesia terhadap Kemampuan Menulis Eksposisi Siswa Kelas 8 MTS Negeri 1 Kota Bengkulu. Baiklah, latar belakang masalah. Menurut Ainia Prihantini 2015, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, dan sopan santun yang baik. Bahasa digunakan untuk menyimpulkan pikiran dan perasaan manusia agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan salah satu elemen paling dalam berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa bahasa, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik dan interaksi sosial pun tidak pernah terjadi. Tanpa bahasa pula, seseorang tidak mampu mengekspresikan kerjasama, berinteraksi, dan tidak mampu menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Dalam berkomunikasi, terdapat beragam tujuan yang bervariasi di dalamnya, seperti untuk mendapatkan informasi, untuk menjalin keakraban, atau untuk melakukan transaksi perdagangan, seperti halnya di era sekarang ini. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Manusia mempergunakan bahasa sebagai sarana komunikasi vital dalam hidup ini. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional seseorang, serta merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari segala bidang ilmu. Mempelajari bahasa juga bisa membantu seseorang untuk dapat mengenali dirinya, budayanya, budaya orang lain, mengungkapkan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta mengungkapkan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada pada dirinya. Bahasa adalah milik manusia. Bahasa adalah salah satu ciri pembeda utama manusia dari makhluk hidup lainnya di dunia ini, Tarigan 2019. Dengan demikian, bahasa memiliki peranan penting dalam kegiatan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Secara umum, menurut Gipaya dalam Ismiasi 2009, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah bertujuan agar siswa terampil dalam berbahasa. Keempat keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan dengan satu yang lain. Keterampilan menyimak harus dikuasai. Dengan kegiatan menyimak, seseorang dapat mengenal bunyi yang membedakan arti, memperoleh kosakata, mengetahui gramatikal. Keterampilan berbicara juga dikuasai seseorang melalui kegiatan menyimak yang telah mengenal bunyi-bunyi serta kosakata. Keterampilan membaca harus dimiliki oleh setiap orang, karena melalui membaca, seseorang memperoleh kosakata baru yang membantu memperkaya perbendaharaan kata sehingga lebih terampil. Keempat keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Keterampilan menyimak harus dikuasai karena dengan kegiatan menyimak, seseorang dapat mengenal bunyi-bunyi yang membedakan arti, memperoleh kosakata, dan mengetahui gramatika. Keterampilan berbicara juga dikuasai seseorang melalui kegiatan menyimak yang telah mengenal bunyi-bunyi serta kosakata dan tata bahasa. Keterampilan membaca harus dimiliki oleh setiap orang, karena melalui membaca,
Seseorang memperoleh kosakata yang membantu memperkaya perbendaharaan kata sehingga lebih terampil. Dari keempat keterampilan berbahasa tersebut, keterampilan menulis merupakan proses paling akhir yang menuntut kemampuan berpikir. Salah satu tujuan pengajaran keterampilan berbahasa di sekolah ialah agar siswa terampil menulis. Agar siswa terampil menulis, maka harus ada peningkatan jumlah penguasaan kosakata. Menurut Kridaksana 2007, kosakata adalah satu komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna pemakaian kata dalam bahasa. 2. Kekayaan kata yang dimiliki seseorang pembicara, penulis, atau suatu bahasa. 3. Daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis. Astuti dan kawan-kawan dalam Pramodayantara tahun 2000 menyebutkan bahwa kosakata atau vokabuler yang disebut juga perbendaharaan kata adalah kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Kadang-kadang kosakata diartikan sebagai kata disusun secara alfabetis yang disebut glosari. Selanjutnya, landasan teori. 1. Keterampilan menulis. A. Pengertian menulis. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Hanya saja tingkatan kemampuannya yang berbeda. Dan setiap orang memiliki kefasihan berkomunikasi yang berbeda pula. Ada yang fasih berkomunikasi melalui cara bicaranya, ada pula yang fasih dalam menulis. Menulis merupakan kegiatan menuangkan pikiran dan ide-ide melalui tulisan dan tujuan tertentu. Menurut Tarikan 2008, menulis merupakan keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. Menulis merupakan suatu kegiatan yang diperlukan di era modern seperti ini. Keterampilan menulis bisa dikatakan sebagai suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa terpelajar. B. Tujuan menulis. Sehubungan dengan tujuan penulisan suatu tulisan, Hugo Hartig dalam Tarigan 2008 merangkumnya sebagai berikut. 1. Tujuan penguasaan. Tujuan ini bukan karena kemauan siswa sendiri, melainkan karena penugasan. 2. Tujuan altruistik. Penulisan bertujuan untuk menyenangkan para pembaca dan membuat hidup pembaca lebih mudah dan menyenangkan. Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaan suatu tulisan. 3. Tujuan persuasif. Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. 4. Tujuan informasional. Memberikan informasi atau sebuah penerangan kepada para pembaca. 5. Tujuan pernyataan diri. Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada para pembaca. 6. Tujuan kreatif. Tujuan ini berhubungan erat dengan tujuan pernyataan diri, namun lebih kepada keinginan mencapai norma artistik. Tujuan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian. 7. Tujuan pemecahan. Masalah dalam tujuan seperti ini ingin memecahkan masalah yang dihadapi. C. Manfaat menulis.
Menurut Akhadia 1991, ada beberapa manfaat menulis seperti berikut. 1. Menulis membuat kita lebih mengenali kemampuan dan potensi diri. 2. Melalui menulis kita mengembangkan berbagai gagasan. 3. Memaksa kita lebih banyak menyerap, mencapai serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang kita tulis. 4. Menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkan secara tersurat. 5. Melalui tulisan kita akan dapat meninjau serta menilai gagasan kita sendiri secara lebih objektif. 3. Kosakata. Pengertian kosakata. Banyak definisi kosakata yang dikemukakan para ahli bahasa. Pendapat ahli yang satu dengan ahli yang lainnya mungkin berbeda, tetapi banyak pula persamaan pengertian kosakata menurut Geraf 1996. Dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi bahasa itu sendiri, yang menyatakan bahwa kosakata adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa yang merupakan komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Kedua, dilihat dari segi pemakaian bahasa. Kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki seseorang pembicara atau penulis. Hal itu sejalan dengan pendapat Nurgiantoro 2012 yang menyebutkan kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Kosakata atau perbendaharaan kata menurut Suedjito 1992 dapat diartikan sebagai berikut. 1. Semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa. 2. Kekayaan kata yang dimiliki oleh seseorang pembicara atau penulis. 3. Kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. 4. Daftar kata yang disusun seperti kamus disertai penjelasan yang singkat dan praktis. Selanjutnya, metodologi penelitian. A. Desain penelitian dan paradigma penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti memulai dengan mengamatan variabel terkait dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, keterkaitan antar variabel bebas dengan variabel bebas maupun antar variabel lainnya dengan variabel terikat sudah terjadi secara alami. Dalam peneliti dengan sering tersebut ingin melacak kembali jika memungkinkan apa yang menjadi faktor penyebabnya. Sukardi 2011. B. Variabel penelitian. Ada 3 variabel dalam penelitian ini yang terdiri atas 2 variabel bebas atau X dan suatu variabel terikat atau Y. Variabel bebas tersebut adalah penguasaan kosakata atau X1, penguasaan tata bahasa Indonesia atau X2, sedangkan variabel terikat yaitu kemampuan menulis eksposisi atau Y. C. Tempat dan waktu penelitian. Tempat ini dilakukan pada siswa kelas 8 MTS Negeri 1 Bengkulu. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. D. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono, tahun 2009. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 8 MTS Negeri 1 Kota Bengkulu berjumlah sekitar 2000 siswa. 2. Sampel penelitian. Dalam penelitian ini, teknik sampel yang dipakai adalah teknik stratified random sampling. Sekolah dipilih berdasarkan nilai-nilai rata-rata ujian nasional tahun 2010 sampai 2011, 2011 sampai 2012, dan 2012 sampai 2013. Sekolah dibagi menjadi 3 strata, yakni kategori tertinggi, sedang, dan rendah. Teknik pengumpulan data. Ada 2 cara pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama, tes dipakai untuk mengumpulkan data penguasaan kosakata siswa dan tata bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu tes menulis digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan menulis eksposisi siswa. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa tes objektif dan tes eksposisi. Instrumen yang berupa tes objektif digunakan untuk mengungkap penguasaan kosakata dan tata bahasa siswa. Sedangkan tes menulis digunakan untuk mengetahui kemampuan menulis paragraf eksposisi siswa. Tahap-tahap pembuatan instrumen tes objektif dalam penelitian adalah: 1. Menentukan indikator-indikator berdasarkan kajian teori. 2. Menuliskan butir-butir pertanyaan berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian. 3. Mengkonsultasi instrumen yang telah disusun kepada para ahli atau dimintai saran atau perbaikan. 4. Menguji cobakan instrumen kepada subjek penelitian. 5. Menganalisis hasil uji coba instrumen. A. Instrumen penguasaan kosakata. B. Instrumen penguasaan tata bahasa. C. Instrumen kemampuan menulis eksposisi. G. Tujuan instrumen. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar merupakan instrumen yang baik dan memadai untuk menjaring data. Baik buruknya instrumen akan berpengaruh terhadap benar tidaknya data yang diperoleh. Hal tersebut dapat menentukan kualitas penelitian. Instrumen yang baik harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu valid dan reliable. Ari Kunto, 2010. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.